Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Saudara, setiap manusia pasti akan meninggalkan dunia ini. Namun tidak semua akan benar-benar berhenti setelah kematiannya. Ada sebagian orang yang meski raganya telah tiada, tapi amalnya terus hidup, mengalirkan kebaikan tanpa henti, menembus waktu, bahkan hingga hari kiamat. Di era modern seperti sekarang, di mana orang berlomba meninggalkan warisan dalam bentuk harta, jabatan, atau popularitas, Islam justru mengajarkan kita tentang warisan abadi, 3 amal yang pahalanya tidak terputus meski kita telah tiada. 3 hal sederhana, tapi luar biasa nilainya di sisi Allah. Lantas, apa saja ketiga amalan tersebut? Kita akan membahas selengkapnya hanya di Mutiara Iman. Investasi akhirat 3 bekal yang tak akan terputus, kita akan bahas di episode Mutiara Iman kali ini bersama dengan Ustadz Subaidi. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung di Mutiara Iman. Ini pertama kali kita bersua, nggih? Alhamdulillah. Ustadz, tema kita tidak kalah menarik karena kita akan membahas bagaimana agama kita, Islam ini menekankan soal bagaimana kita harus meninggalkan jejak kebaikan yang tidak akan terputus. Tetapi memang di era modern seperti saat ini rasanya semakin sulit untuk kita fokus ke hal tersebut ya. Lantas bagaimana sebenarnya untuk kita bisa komitmen istiqomah untuk melakukan kebaikan yang nantinya bisa kita bawa ke akhirat kelak. Untuk itu kita akan beri kesempatan Ustadz untuk menyampaikan tausiah pengantar. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang kami hormati para pemirsa Kompas TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa bertatap muka di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nabi akhir zaman yang tentunya kita nantikan kelak syafaatnya fi yaumil qiyamah. Berbicara tentang 3 hal terkait dengan amal perbuatan manusia, memang ketika kita mengarungi kehidupan dunia ini tidak segampang yang kita bayangkan dan tidak semudah membolak-balikan tangan. Semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh usaha. Oleh karena sebab itu, jangan kemudian kita terlalu bereuforia dengan kehidupan dunia. Karena apa? Tidak selamanya kita akan hidup di dunia ini. Akan ada kehidupan selanjutnya di kemudian hari. Dan kehidupan dunia ini merupakan batu loncatan baik dan tidaknya hidup kita nanti di alam penantian, alam barzah dalam hal ini. Oleh karena sebab itu Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3. Seluruh amal manusia itu akan terputus ketika dia sudah meninggalkan dunia ini, illa min 3, kecuali 3 hal, 3 amal. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, yang kedua adalah au ilmin yuntamfa'u bih, kemudian yang ketiga adalah au waladin soleh yad'ulah. Yang pertama kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah amal jariyah. Tentu ketika kita hidup di dunia ini, kita selalu diberikan nikmat oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Yang terkadang karena kita terlalu banyak diberikan rezeki oleh Allah, nikmat oleh Allah, kadang-kala kita lupa, Mbak. Lupa itu sehingga membuat kita hedon, terlalu happy dengan kehidupan dunia tanpa berpikir bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini pada akhirnya. Oleh karena sebab itu Rasulullah mengajarkan kepada kita selaku umatnya, ketika kita dititipi
harta, dititipi rezeki, maka harus kita amalkan, harus kita jariahkan. Karena apa? Dari jariah ini kemudian akan terus mengalir ila yaumil qiyamah, karena ini menjadi bekal kita. Oleh karena sebab itu, sedikit harta yang kita berikan itu akan selalu bermanfaat kepada diri kita, baik kita hidup di dunia ini maupun nanti di alam barzah hatal akhirah. Maka bekal-bekal seperti ini harus kita salurkan. Kemana tempatnya? Nah, ini yang perlu kita pahamkan kepada para pemirsa, bahwa amal jariah itu harus benar tempatnya. Jangan kemudian kita bersedekah, beramal jariah ke tempat yang tidak benar. Kemana tempatnya? Misalkan ke pondok pesantren, lembaga pendidikan, masjid, musola, dan lain sebagainya. Tentunya tempat-tempat yang dipergunakan untuk amal ibadah, karena pahalanya itu akan terus mengalir. Karena semua yang melekat pada diri kita itu adalah titipan dari Allah, tidak hanya berupa harta saja. Kesehatan kita pun itu juga adalah titipan dari Allah. Barangkali ketika kita diberikan nikmat sehat, kita diminta untuk menolong saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Barangkali dengan kekuatan kita bisa membantu, ya kita gunakan. Tidak hanya melulu harus dengan harta yang kita miliki. Kalau misalkan kita punya kekuasaan dalam arti punya jabatan, tanda tangan kita bisa dimanfaatkan dengan baik, maka berikan. Barangkali kita dengan cara memiliki kekuasaan tersebut bisa membantu orang-orang yang memerlukan. Artinya jariah itu tidak hanya berupa harta saja, tapi kekuatan, jabatan, dan lain sebagainya ketika kita pergunakan, kita jariahkan dengan baik, maka akan mengalirkan pahala-pahala yang terus mengalir ila yaumil qiyamah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, maka saya ketika dulu berada di madrasah diniyah itu ada kata-kata indah. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malih adzabahu ilahu qoblal jahili. Ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, syukur-syukur itu adalah ilmu agama, maka harus kita tularkan, harus kita ajarkan, harus kita berikan ilmu tersebut kepada orang yang memerlukan. Karena apa? Kebermanfaatan atau pahala dari ilmu itu nantinya akan terus mengalir. Tadi saya menyampaikan bahwa ilmu agama itu penting. Misalkan kita kalau di Langgaran itu kita paham huruf hijaiyah, alif, ba, dan seterusnya, ajarkan walaupun satu huruf. Barangkali dari satu huruf, dua huruf sampai terakhir, ini menjadikan bekal kita, menjadikan orang lain yang semula tidak tahu menjadi tahu, yang semula tidak paham menjadi paham, maka ini yang akan kembali kepada kita. Jangan kemudian seperti makalah yang tadi saya sampaikan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'mali adzabahu ilahu qoblal jahili. Orang yang berilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, maka adabnya itu didahulukan oleh Allah sebelum orang-orang bodoh. Jadi orang yang berilmu ini harus keluar ilmunya dan harus ditularkan. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang terus mengalir. Dalam hadis itu juga disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memanfaatkan apa yang dimiliki. Kalau itu dengan ilmunya, kalau misalkan dia punya ilmu agama, ya manfaatkan. Kalau misalkan dia punya ilmu, ya tidak hanya terfokus pada ilmu agama saja. Kalau dia misalkan punya ilmu memasak, barangkali ketika dia pandai memasak membuat suaminya betah di rumah, maka ini boleh diajarkan, boleh ditularkan. Barangkali dia juga mahir dalam hal mengemudi misalkan, ajarkan kepada yang memerlukan. Barangkali orang ini ingin nyupiri kiainya, ingin nyupiri keluarganya dan lain sebagainya, sehingga dalam proses tugas bisa sampai dengan baik, maka ini juga merupakan ilmu yang harus diberikan. Dalam bahasa Jawa itu ojo medit-medit lek duwe ilmu. Jangan sukar-sukar untuk memberikan ilmu yang kita miliki kepada orang yang memerlukan. Kemudian yang ketiga, waladun soleh yad'ulah.
anak yang soleh yang kemudian mendoakan kita. Ini penting. Saat ini kita mengalami degradasi moral yang begitu sangat luar biasa. Betapa banyak anak-anak kita yang terkadang dalam pergaulannya sampai kebablasan, ya. Sehingga mereka tidak seolah-olah, mohon maaf, tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak. Ini sangat berbahaya sekali manakala anak-anak kita tidak memiliki akhlak. Dulu ketika saya masih kecil, bapak saya selalu bilang, tapi dengan bahasa Madura, karena saya memang orang Madura, tapi saya bahasakan dengan bahasa Indonesia saja. Dulu bapak saya pernah menasihati saya begini, nak, nanti kalau kamu berada di tengah-tengah masyarakat, jangan kamu dahulukan ilmumu dulu, tapi dahulukan akhlakmu. Karena ketika akhlakmu itu baik dan diterima oleh masyarakat, maka ilmu yang kamu miliki juga akan diterima. Oleh karena sebab itu, akhlak menjadi pondasi penting bagi kita semuanya, karena dengan akhlak kita akan melihat bahwa anak ini memiliki tutur kata yang baik, tingkah laku yang baik. Maka ini menjadi sangat penting bagi kami untuk memberikan pendidikan sejak dini kepada anak-anak kita, terutama pendidikan yang pertama itu harus bermula dari keluarga terlebih dahulu, terutama ibu-ibu. Karena ibu ini adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Makanya saya selalu menyampaikan kepada ibu-ibu jamaah itu, kalau kita mendidik anak-anak kita, jangan kemudian mendidiknya dalam keadaan emosi. Misalkan kita dalam keadaan emosi mendidik anak kita dan mengatakan bahwa kamu ini kok nakal. Jangan pernah diucapkan kalimat seperti itu. Khawatir ketika kalimat itu diucapkan oleh seorang ibu berbarengan dengan ridha Gusti Allah, anak itu menjadi nakal. Kalau anak ini menjadi nakal, siapa yang susah? Pasti orang tuanya. Bagaimana caranya kita mendidik anak? Setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Maka orang tua ini harus belajar tentang ilmu agama terlebih dahulu, agar anak-anak yang kita didik itu kemudian memiliki pemahaman tentang agama. Tentunya ilmu agama yang dimaksud di sini adalah pemahaman tentang ilmu tauhid. Bagaimana anak kita diajarkan untuk mengenal siapa Tuhannya. Maka teringat dulu ketika setiap ada bayi yang lahir ke dunia ini, yang dikenalkan pertama kali siapa? Pasti dengan kalimat tauhid, diadani oleh seorang bapak, diadani Allahu Akbar sampai akhir. Yang diperkenalkan dulu adalah tentang Allah, tentang tauhid. Begitu juga ketika nanti dia meninggalkan dunia ini, maka ditutup dengan kalimat tauhid. Tujuannya itu. Masya Allah. Ada 3 amalan yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Subaidi tadi. Ada sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan juga doa dari anak yang soleh. Menarik sekali dan luar biasa untuk kita amalkan demi bekal kita di akhirat. Tentunya kita akan ulas lebih dalam bagaimana 3 amalan tersebut di segmen berikutnya, Ustadz. Dan saudara, tetaplah bersama kami. Mutiara Iman akan segera kembali usai jeda.